Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7. Hari ini adalah hari pertama pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke-10, yaitu pertemuan setelah dilaksanakannya penilaian tengah semester 2. Jadi, di hari ini saya akan melanjutkan materi di bab ketiga, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Segera persiapkan LKS beserta peralatan yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021. Oke anak-anakku, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah bersama-sama membaca basmalah dengan penuh kekhusyuan dan penuh keseriusan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Marilah kita bersama-sama pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita mulai. Materi tentang surat pribadi dan surat dinas itu sudah sangat jelas ada di LKS. Tetapi yang saya sampaikan atau yang saya masukkan dalam PPT ini merupakan umum atau khususnya saja dari penjelasan yang ada di LKS, karena penjelasan materi tentang surat pribadi dan surat dinas sudah sangat lengkap dijelaskan atau dicantumkan dalam LKS Bahasa Indonesia kalian masing-masing. Surat pribadi itu pasti kalian sudah paham tentang pengertiannya, karena surat pribadi, surat dinas itu sudah dipelajari mulai dari SD. Apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi atau bukan wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan. Jadi surat pribadi itu bentuk komunikasi secara tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi bukan untuk dinas atau untuk lembaga, itu bukan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim surat dan orang kedua atau penerima surat. Tuh. Jadi mohon dipahami pengertian surat pribadi tersebut, sehingga kalian lebih paham atau lebih mengerti mengenai surat pribadi. Tujuan surat pribadi yang pertama yaitu mengundang. Yang kedua, mengajukan permohonan. Itu maksudnya pinjam barang atau meminta informasi, itu ya. Yang ketiga, menjawab undangan. Menerima undangan tersebut atau menolak undangan tersebut, itu menjawab undangan. Kemudian merencanakan sesuatu dengan orang lain. Jika teman kita berada di luar kota atau tempatnya berbeda dengan kita bisa menggunakan surat. Tetapi kalau dalam masa seperti ini atau dengan masanya sudah canggih ya, itu kalian pasti jarang ada yang mengirim surat. Sekarang melalui chat WA atau Instagram atau yang lain, pokoknya seperti itu ya, karena kan zamannya sudah canggih. Itu lebih cepat daripada surat. Jadi merencanakan sesuatu dengan orang lain itu lebih cepat. Kalau zaman dulu kan kita harus pakai surat, menunggu suratnya berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan kalau
si penerima surat itu sangat jauh. Kemudian mengucapkan selamat atas hal baik yang terjadi pada seseorang. Jadi mengucapkan selamat itu bisa ditulis dan dalam bentuk surat. Menulis surat simpati atau musibah yang menimpa seseorang. Mengucapkan terima kasih, dan tujuan yang terakhir yaitu mengabarkan atau memberikan informasi. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yaitu pilihan kata sapaan, yaitu bersifat pribadi. Jadi bebas, bisa menggunakan kata tidak baku, bisa menggunakan kata-kata sehari-hari, misalnya lo, gue, kamu, aku, itu bisa. Kalau dalam surat pribadi itu namanya penggunaan kata tidak baku karena bersifat tidak resmi. Bahasa surat pribadi itu tidak formal tetapi santun, ya. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kalau si penerima surat itu orang lebih tua, itu harus menggunakan ragam bahasa yang lebih sopan. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Jadi dalam surat pribadi itu isinya seperti kita bercakap dengan teman kita, dengan orang tua kita itu, tetapi harus menggunakan bahasa yang santun. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk si penerima. Unsur pada surat pribadi, jadi unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi itu ada tanggal surat, alamat surat, pembuka, pendahuluan, isi, penutup, nama pengirim surat beserta tanda tangannya. Itu. Jadi unsur-unsur ini terdapat dalam surat pribadi. Struktur atau bagian surat pribadi dan penerapannya. Jadi struktur dengan unsur-unsur itu sama, tetapi struktur itu langkah atau bagian yang ada dalam surat pribadi dan penerapannya. Yang pertama yaitu alamat dan tanggal surat. Alamat dan tanggal surat itu harus selalu dicantumkan. Ditempatkannya di mana atau dituliskannya di mana? Di bagian kanan atas surat. Jadi di sebelah pojok kanan itu selalu dicantumkan alamat dan tanggal surat. Jadi contohnya seperti itu. Malang, 25 Agustus 2018. Itu penulisan alamat dan tanggal yang benar. Jadi hanya dikasih tanda koma, tidak dikasih tanda seru atau tanda penghubung. Itu salah. Yang benar adalah koma setelah alamat, kemudian koma, kemudian dituliskan tanggalnya. Diingat-ingat itu, jangan sampai salah karena masih banyak penulisan alamat dan tanggal yang masih salah. Jadi yang benar itu seperti itu. Kemudian yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka dengan kalimat pembuka itu berbeda. Saya ulangi, salam pembuka dengan kalimat pembuka itu berbeda. Kalau salam pembuka itu Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, salam kangen, salam sejahtera, itu namanya salam pembuka. Tetapi kalau kalimat pembuka paragraf pertama itu, halo, apa kabar? Gimana kabarmu di sana? Saya tulis surat ini dengan alasan apa? Sehubungan dengan informasi yang dikabarkan, itu namanya kalimat pembuka paragraf. Jadi salam pembuka dengan kalimat pembuka, diingat-ingat ya, itu berbeda. Ini lanjutan dari struktur atau bagian surat pribadi. Yang keempat yaitu isi surat. Isi surat itu tujuan atau maksudnya itu apa? Terus penutup surat. Penutup surat itu kalimat penutup. Salam akhir. Salam akhir itu
wassalamualaikum, atau gimana, itu salam akhir atau salam penutup. Kemudian nama dan tanda tangan jangan sampai lupa. Oke, setelah kita mempelajari surat pribadi, kita masuk ke dalam surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas itu berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, atau surat dinas, surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Jadi formal itu resmi ya. Jadi surat dinas itu misalnya kalian dapat undangan atau surat dari sekolah. Itu yang disebut surat dinas. Atau surat undangan dari desa. Misalnya jika orang tuanya jadi RT atau RW, itu disebut surat dinas. Struktur surat dinas dan bagian struktur surat dinas tersebut. Jadi kalau struktur surat dinas itu ada kop surat. Kop surat itu kepala surat. Jadi berisikan nama lembaga serta alamatnya, itu namanya kop surat. Kemudian nomor surat. Nomor suratnya selalu ada tanggal surat, lampiran, perihal apa, terus alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi maksudnya surat dinas itu, struktur surat dinas itu ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, dan lain sebagainya. Itu silakan dilihat di LKS. Memang saya tidak menampilkan secara detail karena di LKS sudah jelas struktur dan bagian surat pada surat dinas, surat pribadi itu sudah ada di LKS. Kemudian kepala surat diisi nama lembaga beserta alamatnya, nomor, tanggal, dan jumlah lampiran berisi inti atau tujuan surat. Jadi tujuan suratnya itu untuk apa? Itu ditulis di perihal atau tujuan suratnya apa. Itu seperti itu. Silakan dilihat di LKS masing-masing.